malam semua. Jadi terkait dengan malam ini ya kita akan mulai masuk nih ke step by step ya. Di mana materi untuk hari ini adalah IoT ya, basic IoT gitu di cloud. Nah, kalau teman-teman semua melihat atau mendengar kata IoT atau Internet of Things, itu adalah bagaimana mengkoneksikan ya suatu benda ke dalam sebuah jaringan ya sehingga dapat diakses oleh orang banyak gitu. Itu adalah salah satu pengertian IoT. Nah, kenapa sih di cloud ini ada juga untuk yang ranahnya IoT? Karena untuk saat ini ya hampir semua peralatan yang kita gunakan itu sudah mulai masuk ya ke dalam basicnya IoT. Contoh saja kayak handphone, kemudian ada jam tangan, ya smartwatch, dan lain-lain. Itu adalah salah satu kategori yang memang masuk di IoT. Kemudian juga dari IoT tersebut ya nantinya akan ada data yang disimpan gitu ya, data yang disimpan ke dalam sebuah database gitu ya. Nah, itu saat ini memang semua temanya mengarah ke IoT gitu. Nah, malam ini saya punya studi kasus sedikit ya terkait dengan yang namanya IoT gitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi di IoT di tema malam ini ya, saya sudah mengirimkan contoh project IoT ya yang di grup gitu. Jadi bagaimana studi kasus malam ini adalah bagaimana ada sensor yang namanya sensor DHT 22 yaitu untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di suatu ruangan ya yang terkoneksi dengan salah satu microcontroller ya yang digunakan untuk IoT namanya adalah ESP32. Kemudian dari ESP32 ini nantinya akan terhubung ya ke dalam suatu protokol yang namanya adalah MQTT gitu ya. Jadi yang menjembatani antara cloud dan hardware-nya ya dan microcontroller sensornya itu adalah protokol MQTT. MQTT ini konsepnya adalah dia bisa sebagai publisher dan dia juga sebagai subscriber gitu ya. Jadi bisa mengirimkan suatu data dan bisa juga sebagai penerima. Nah, konsepnya nantinya dari microcontroller dikirimkan melalui suatu service ya yang namanya service-nya adalah IoT Core yaitu di dalamnya adalah protokol MQTT ya dan memiliki suatu policy ya karena sifat dari MQTT itu adalah publisher dan subscriber ya jadi kita akan nantinya akan membuat suatu aturan yang berlaku gitu ya sehingga nanti kalau nanti sudah terhubung ada rule-nya ya rule-nya untuk apa kita simpan ke dalam sebuah database ya perlu diingat database yang digunakan itu berbeda pada saat teman-teman semua belajar tentang RDS. Ya, kalau RDS itu kan relasi database gitu ya. Jadi database yang berrelasi. Nah, kalau untuk saat ini ya kita akan menggunakan satu database sederhana ya yang sifatnya adalah non SQL, non relasi gitu ya. Namanya adalah DynamoDB. Mungkin kalau pernah mendengar ya NoSQL selain DynamoDB pernah juga mendengar Mongo ya. MongoDB itu adalah salah satu database yang sifatnya adalah NoSQL, struktur query language ya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh nih bagaimana kita ya tadi kasusnya adalah IoT yang nantinya data yang dikirimkan oleh microcontroller melalui protokol MQTT ya yang ada di dalam service IoT Core itu bisa disimpan ke dalam sebuah database gitu ya. Database-nya adalah si Lambda DynamoDB seperti itu.
ini adalah salah satu contoh ya, contoh sederhana. Nanti hasilnya mau seperti apa itu bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Kita step by step dulu ya. Jadi kalau kemarin sudah diperkenalkan ya bagaimana ada studi kasus ya dari EC2, kemudian ada database RDS ya MySQL, kemudian ada pemrograman PHP gitu ya. Kemudian di deploy servernya gitu. Nah, studi kasusnya di sini adalah bagaimana nanti nih sensor yang ada ya DHT22 ini terkoneksi dengan ESP32 ya mikrokontrollernya kemudian terkoneksi melalui jaringan. Di sini dalam satu studi kasusnya menggunakan WiFi ya terkoneksi dengan satu protokol MQTT ya Message Query Telemetry itu adalah salah satu protokol yang memang biasa digunakan di area industri gitu ya. Dan datanya nantinya akan disimpan ke dalam sebuah database NoSQL. Tuh. Nah, sebagai contoh ya, teman-teman nggak usah pikirin ya programnya seperti apa, karena sudah saya berikan contoh gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari microcontroller, kemudian ada sensor dari DHT22-nya. Nah, nantinya ini akan kita koneksikan ya ke dalam sebuah protokolnya gitu. Oke, hal yang paling sederhana ya di dalam sebuah servisnya IoT ya. Kenapa sih di cloud computing ini ada IoT ya? Karena memang saat ini semua komponen-komponen ya itu pasti butuh yang namanya cloud gitu untuk media penyimpanannya di mana gitu ya. Oke, teman-teman ini semua nggak akan lama ya karena sifatnya gampang sekali gitu ya. Jadi nggak perlu mikirkan seperti apa contohnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua bisa lihat ya ada datanya gitu. Jadi data yang dikirimkan ke dalam sebuah protokolnya itu adalah data sensor ya berupa suhu dan berupa kelembaban ya. Ini data yang dikirimkan ke protokolnya. Ya, itu ya contoh ya. Jadi kita akan mulai nih bagaimana suatu kasus ya di dalam mikrokontrolernya sehingga kita bisa menyelesaikan bagaimana IoT core-nya ya bisa membuat suatu rule ya rule-nya di dalam dan disimpan ke dalam sebuah database gitu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman semua. Jadi di dalam suatu service-nya, ya service dari si AWS-nya ini ada satu service yang namanya IoT Core. Ya di bagian service di sini kategorinya adalah Internet of Things, ya. Dan ada satu service yang akan kita gunakan, yaitu protokolnya, di mana protokolnya menggunakan MQTT. Ya kita pilih IoT Core. Ya, gini. Jadi servisnya iOS IoT Core ini ya ada beberapa yang harus kita setting gitu ya. Kenapa? Karena dia akan membaca gitu ya. Yang pertama, ketika kita akan membuat suatu service yang bernama IoT Core ini ya, di dalamnya ada polis ya settingan aturan ya, aturan yang berlaku gitu ya. Misalnya saja hanya diizinkan untuk menjadi publisher, hanya diizinkan untuk subscriber atau hanya diizinkan untuk terkoneksi saja gitu. Dia hanya bisa terkoneksi tapi tidak bisa membaca ataupun mengirimkan suatu data gitu. Itu aturannya ada di bagian polis gitu. Kemudian rule-nya aturan yang kedua adalah bagaimana nanti bisa meneruskan ke salah satu database-nya gitu. Ya, ini adalah salah satu contoh ya di mana nanti medianya adalah si microcontroller yang memang bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke dalam suatu service AWS IoT, ya, di mana
standar dari protokol MQTT itu pasti sudah banyak digunakan gitu ya. Hampir semua rata-rata sekarang menggunakan MQTT. Kenapa? Karena dia lebih ringan gitu dibandingkan dengan protokol-protokol yang ada gitu ya. Oke, jadi di dalam AWS IoT Core ini ya, IoT Core ini ada beberapa banyak service-service yang memang bisa kita uh, atur gitu ya, mulai dari bagaimana kita akan membuat suatu kasus ya, suatu device supaya bisa terkoneksi nih. Jadi device ini akan kita hubungkan gitu. Nah, di sini ada device, kemudian nanti ada routingnya, bagaimana dia bisa meneruskan suatu role-nya ya. Kemudian juga adalah bagaimana sebagai kasusnya dia membuat suatu security-nya. Security-nya itu bagaimana aturannya yang berlaku. Dia diizinkan untuk apa ya di sini. Gitu. Jadi sebagai contoh, setiap kita akan membuat satu service dengan IoT Core, nantinya akan ada beberapa private key, ya, private key yang memang nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah protokolnya, gitu. Ya, jadi kita akan mulai nih. Yang pertama, bagaimana ESP32 yang membawa data sensor itu bisa terhubung ya dengan yang namanya IoT Core. Oke, kita buat yang pertama ya. Untuk mengkoneksikannya harus membuat suatu perangkat ya. Perangkatnya harus kita buat gitu. Ya, kita harus membuat satu device ya supaya bisa dikenali oleh si microcontrollernya di sini. Ya. Yang pertama ada di all device dan di menu things. Ya. Tujuannya untuk apa di sini? Ya supaya things yang kita buat di sini dikenali oleh si microcontroller nih di sini. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus kita buat. Ya, kita buat suatu bendanya dulu ya supaya dikenali ya. Misalnya ini harus konsisten ya. Kalau kita membuat namanya dengan huruf besar berarti nanti di hardware-nya, di inisial dari hardware-nya itu harus menggunakan huruf besar. Nah, yang kedua kalau memang huruf kecil semua. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat suatu thing name ya. Uh, ini saja namanya ya, IoT new ya. Kemudian saya abaikan yang lainnya gitu ya, yang lainnya tanpa ada pilihan yang lain gitu ya. Kita langsung next saja. Nah, kemudian di dalam suatu service ketika kita membuat suatu things ya diminta untuk membuat suatu sertifikat generate ya kita akan mengenerate sertifikat yang nantinya akan dibutuhkan gitu ya sama seperti teman-teman kemarin membuat EC2 harus ada private key-nya gitu. Nah, di servisnya IoT juga sama. Dia butuh yang namanya private key, kemudian generate sertifikat, public key, sampai dengan adanya AWS IoT sertifikat seperti itu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengamankan ya, lebih ke arah mengamankan data gitu. Ini kita pilih auto generate ya, secara otomatis. Kemudian di sini ya di policies karena ini saya tadi sudah buat ya, sudah buat. Jadi teman-teman nanti harus mencoba buat satu create policy. Ya, policies di sini untuk apa? Untuk mengizinkan ini kita tulis dulu ya. Ini contoh ya. Ini untuk apa? Ada propertinya jadi kita kasih nama, tujuannya untuk apa? Mengizinkan ya, apa saja yang diizinkan ketika protokolnya ya ESP32 akan terkoneksi dengan protokol MQTT tersebut. Ya, apakah di
efeknya diizinkan ya atau di deny ya tidak diizinkan. Itu tergantung dari pengaturan kita. Nah, untuk yang pertama ya kita akan yang pertama kan ada efek. Efek itu sudah pasti kita akan minta izin ya, diizinkan. Aksinya untuk apa? Di sini banyak ya. Jadi ada yang connect, ada yang publish, receive, subscribe. Itu seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi konsep dari si MQTT itu adalah publisher dan subscriber gitu. Bagaimana dia bisa mengirimkan dan bagaimana dia bisa menerima. Ya. Nah, di sini ya sebagai perkenalan ya kita akan buat nih actionnya ini dengan bintang. Artinya semua uh, polisinya ya itu dibaca semua gitu ya. Kita buat dulu ya semuanya itu secara aturan ya. Karena di sini ada yang connect, publish, receive dan 9 kawan-kawannya seperti itu. Nah, kemudian untuk resource-nya sama ya, kita kasih tanda bintang. Tujuannya untuk apa? Untuk semuanya bisa dikenalin langsung gitu ya. Jadi kita nggak untuk sementara tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kita buat suatu data ya, suatu polisisnya untuk membaca nih mengizinkan semua yang diakses, semua yang dikirimkan diizinkan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan buat nantinya kita harus uh, ya kalau sudah dibuat ya kita kembali ke halaman yang pada saat membuat ini ya, membuat things-nya gitu ya, dengan nama IT Policies gitu. Karena isinya tadi adalah security-nya diizinkan atau tidak gitu. Nih kita pilih dan kita create thing ya, create suatu device-nya. Sampai jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kita membuat ya protokol MQTT dengan menggunakan si IoT Core, ya, maka dia dibutuhkan. Yang pertama adalah sertifikat dan beberapa key gitu ya. Nah, ini yang harus kita download ya, yang mulai dari device sertifikat ya kita download nih. Ya, biasanya dia akan minta seperti ini ya, kita keep, kemudian yang harus di-download kedua adalah public key ya, wajib. Kemudian private key dan juga ada yang namanya adalah Amazon root CA1 gitu. Root CA1 ini adalah salah satu sertifikat ya, sertifikat yang untuk mengenali gitu bahwa itu adalah salah satu endpoint ya, endpointnya dari si Amazon root gitu. Jadi untuk memperkenalkan dari si yang namanya endpoint tersebut gitu. Ya, kemudian kita done. Nah, artinya di sini kita sudah melihat ya, sudah berhasil membuat untuk abaikan yang bawahnya untuk yang namanya device supaya nanti bisa kita dikenali oleh yang namanya microcontroller dan sensornya. Di mana contoh dari sensor yang sudah kita buat ya, yang kita download tadi mulai dari sertifikat, kemudian ada private key, public key, dan Amazon Root CA gitu. Bentuknya seperti apa? Ya, kalau teman-teman lihat nih contoh ya. Jadi ada CRT-nya, key-nya, private-nya, dan sebagainya. Ini adalah salah satu dokumen penting ya ketika kita akan membuat suatu IoT ya, suatu IoT ini ya menggunakan servisnya dengan menggunakan Amazon IoT-nya gitu. Nah, setelah kita membuat ya, mendownload private key-nya, kemudian bagaimana sih untuk mengkoneksikannya ya? Bagaimana sih kita akan mengkoneksikan suatu IoT-nya gitu deh. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita akan mengatur nih suatu data ya. Key-nya tadi harus kita atur di dalam sebuah
mikrokontrolernya. Ya, dari mikrokontroler ini nantinya akan kita buat, ya, akan kita buat tadi, kita konfigurasi masalah yang pertama key-nya, kemudian database private key-nya, kemudian sertifikatnya sampai dengan Amazon Root CA-nya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini adalah studi kasusnya bagaimana teman-teman semua ya sudah diberikan satu lab ya untuk bagaimana membuat suatu fungsinya. Nah, ini di lembar kerja yang tadi saya buat ya, ada file yang namanya secrets ya, secrets.h yang isinya adalah untuk yang pertama adalah sebuah endpoint-nya, URL-nya, ya alamat IoT core-nya yang harus kita setting. Kemudian ada file Amazon root-nya, ya, ada sertifikatnya, dan juga ada yang namanya private key-nya. Nah, caranya seperti apa sih? Ya, jadi untuk yang pertama nih, jadi pengaturan yang pertama, di sini ada salah satu thing yang sudah kita buat ya. Jadi tadi namanya misalnya IoT new ya, kita akan melakukan setting di bagian mikrokontrolernya ya dengan nama yang sudah kita buat. Kalau di sini IoT berarti harus disesuaikan, misalnya adalah IoT new gitu ya. IoT new gitu. Nah, ini adalah salah satu thing-nya gitu. Kemudian karena ini mikrokontroler ya, yang kita manfaatkan adalah menggunakan jaringan WiFi, ya, menggunakan jaringan WiFi, maka kita akan buat nih, kita akan mengkoneksikan gitu ya di dalam WiFi tersebut, ya, karena kita menggunakan satu simulasi ya, simulasi untuk mengetes IoT, ya, namanya simulator WOPI ya, maka di sini ya, di sini kita tidak perlu mengganti ya SSID yang ada yang kita gunakan, melainkan dengan WOPI yang sudah ya WOPI guest-nya yang sudah disiapkan oleh WOPI itu sendiri, namanya WOPI guest gitu SSID-nya. Passwordnya memang karena memang tidak ada password, jadi tidak perlu menggunakan password. Ya, kemudian di sini ada yang namanya IoT endpoint. IoT endpoint ini adalah biasanya URL yang diperkenankan untuk masuk ke dalam suatu protokol ya. Ya. Nah, ada di mana sih letaknya? Jadi lokasi dari protokol endpoint-nya ya untuk dikenali itu ada di bagian settings ya, di bagian settings. Kemudian bisa masuk ke dalam suatu endpoint-nya. Ini adalah endpoint yang akan kita gunakan ya, di mana security policy-nya gunakan yang memang versi yang 2 aja, 2003 dan sebagainya gitu ya. Kita gunakan, kita paste ya, paste ya, kita di sini paste ya. Nah, baru kita mulai mengganti ini, mengganti yang namanya suatu yang pertama di sini saya kasih sudah saya kasih keterangan, yaitu adalah Amazon root CA. Nah, kita lihat tadi kan sudah mendownload file ya, Amazon root CA, private key, public key sampai dengan sertifikatnya. Nah, kita edit ya, edit file-file tersebut ya, entah menggunakan Notepad, entah menggunakan VS Code dan kawan-kawannya gitu ya. Yang pasti text editor gitu ya, untuk mengedit kita edit dengan saya contoh dengan Notepad++ ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Pokoknya hanya untuk membuka filenya, file dari Amazon root CA-nya gitu ya, root CA1.temp gitu. Nah, ini isinya ya yang akan kita copy gitu ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam source code-nya ya, mulai dari begin sampai dengan end sertifikat gitu. Ganti seperti ini ya. Sampai bagian sertifikat juga ya. Ini sertifikatnya kita klik kanan.
dan seterusnya. Pokoknya kita sesuaikan dengan yang sudah kita download tadi. Hanya sampai dengan Amazon Root CA, sertifikat, dan private key. Untuk yang public key-nya kita tidak gunakan, gitu ya. Tapi karena harus di-download, jadi ada 4 file. Satu public key-nya tidak digunakan, seperti itu. Ini kita copy paste, ya. Dan juga terakhir ya, si private key-nya ini akan kita tambahkan lagi, gitu. Ya, jadi untuk menambah gitu posisinya adalah seperti hal berikut. Ya, jadi sudah kita buat nih, ya sudah kita buat pengaturannya seperti tadi nih. Mulai dari device-nya ya, yang namanya adalah IoT new, ya IoT new, kemudian ada endpoint-nya yang sudah kita tambahkan, ya, IoT key, ini endpoint-nya, kemudian kita masukkan ya. Yang pertama adalah untuk Amazon Root CA-nya, yang kedua adalah sertifikatnya ya, CRT-nya. Di sini ya ini CRT ya, PMCRT, kemudian yang ketiga adalah private key-nya gitu, private key. Oke, ini contoh ya. Jadi kalau memang sudah, kita bisa coba jalankan ya. Karena ini adalah sebuah program ya. Jadi teman-teman tadi saya bilang juga bahwa konsep dari MQTT itu adalah bentuknya publish ya dan juga subscribe, di mana publish itu dia bisa berupa mengirimkan suatu topik ya. Topiknya apa saja. Jadi pada saat mengirimkan suatu topik ya, dan dia juga bisa menerima topiknya gitu. Topik yang dikirimkan apa, dan dia juga harus bisa menerimanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari si publisher gitu ya, publisher dan juga subscriber gitu konsepnya. Jadi dia akan mengirimkan topik berupa contoh di sini ESP32 publish pub ya. Di dalam topik tersebut nantinya akan membawa data nih, data-data yang dikirimkan oleh si sensornya gitu. Apapun bentuknya tergantung dari kebutuhannya. Ya. Nah, setelah itu ya kita tes jalankan ya. Jadi kalau sudah disetting, sudah paham gitu ya. Nantinya di sini, ini sengaja ya saya minimize karena kalau simulasinya ditutup, dia tidak akan bisa jalan gitu. Ya, jadi kita minimize ya, kita bagi dua layar jadi supaya si simulatornya jangan sampai tertutup gitu. Ya ini dia gitu. Jadi prosesnya memang agak lama ya karena kita menggunakan sebuah simulasi gitu. Tapi nanti setelah berjalan bisa dilihat ya, nantinya akan bentuk seperti ini. Dia akan terkoneksi ke suatu Wi-Fi-nya ya. Oke, sebentar kita ulang ya. Jadi ini harus terkoneksi ke Wi-Fi-nya dulu ya. Nah, ini sudah ya. Dan kita akan coba koneksikan ke dalam sebuah AWS IoT Core-nya menggunakan Wi-Fi, menggunakan protokol dari MQTT gitu. Ya, kita tunggu.
Nah, ini sudah terkoneksi ya, statusnya sudah terkoneksi dan dia langsung mengirimkan suatu datanya. Cara tahunya berhasil atau tidaknya ya, karena ini adalah konsep dari MQTT itu adalah publisher dan subscriber. Kalau sekarang konsepnya adalah microcontrollernya sebagai publisher, dia yang mengirimkan suatu data. Nah, kita akan cek nih si bagian IoT-nya ya. IoT-nya kita cek ya. Sama seperti tadi ya, ini harus diminimize supaya teman-teman bisa melihat nih datanya. Ada di mana nih? Tahu dari mana kalau dia sudah berhasil mengirimkan ke IoT-nya kan tadi sudah terlihat ya. Di sini ada keterangan connected ke IoT-nya. Nah, bisa dilihat kita akan cek nih di bagian MQTT test client. Seperti apa emangnya? Karena di sini microcontrollernya sifatnya adalah sebagai publisher, dia yang mengirimkan suatu data ya berupa topik, di dalamnya ada data-data yang kita inginkan. Nah, kemudian di dalam MQTT test client ya, teman-teman semua ini jadi ini publisher dan di sini adalah sebagai subscriber ya. Jadi kita akan jadikan yang di IoT Core-nya sebagai subscribe ya. Jadi harus membaca apa yang dikirimkan oleh publisher sesuai dengan topiknya. Nah, tadi topiknya adalah ESP32 pub ya. Jadi dia akan nge-subscribe berdasarkan topik yang dikirimkan ya dari publishernya. Kalau misalnya publishernya mengirimkan dengan publisher, berarti kita buat topiknya berdasarkan publisher tersebut gitu. Kalau sudah kita subscribe ya, ini sampai muncul seperti ini dan kita publish ya, sehingga kita tahu nih datanya masuk ya, ada beberapa 40, 24, humidity dan temperatur. Nah, artinya ini sudah berhasil nih. Jadi di bagian kondisi di sini ya dia sudah terkoneksi. Jadi dari bagian posisi sensor dikirimkan datanya melalui microcontroller ke protokol MQTT ini sudah berhasil. Ya. Nah, tinggal bagaimana nih status kita ya, kasus kita akan dikirimkan ke suatu database-nya. Oke, sebelumnya sampai sini kira-kira paham tidak? Ya, saya mau tanya dulu nih. Yang mau tahu dulu suaranya silakan. Dimas, Nadine, Sofi, dan kawan-kawan silakan. Ada yang ingin ditanyakan, paham tidak? Gitu. Karena sudah berapa kali pertemuan, saya nggak mendengar ada kesulitan atau memang sudah dipahami gitu ya. Silakan. Jadi udah pada hebat ya gitu ya. Jadi kalau nanti ada kesulitan, uh, saya sih berharap ada yang ditanyakan sama apa kita lanjutkan aja ya. Ya. Jadi langkah selanjutnya adalah bagaimana setelah kita berhasil mengkoneksikan nih harus kita simpan data yang ada. Data yang ada tuh berupa humidity dan juga temperatur gitu. Ya, gimana caranya supaya bisa tersimpan secara langsung. Nah, di dalam suatu kasus ya, suatu database, biasanya kan kebanyakan kalau teman-teman semua pasti menggunakan MySQL. Nah, sekarang kita akan gunakan yang namanya DynamoDB, adalah salah satu database dengan penggunaan NoSQL, No Structured Query Language gitu. Ya, silakan. Ayana, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada yang ingin tanyakan Kak Yana? Tidak, Pak. Oke. Jadi uh,
bagaimana sih penggunaannya? Ya, jadi DynamoDB teman-teman semua bisa mencari tadi kasus ya. Pokoknya penggunaannya adalah NoSQL yang tidak ada hubungannya dengan struktur query language atau yang berelasi lah seperti itu tanpa relasi gitu ya. Nah, kita akan buat satu service ya DynamoDB supaya teman-teman semua bisa paham gitu alurnya. Oke, DynamoDB. Ya, ini adalah salah satu sebuah database tanpa NoSQL, ya tanpa struktur query language. Ini biasanya dipakai di perusahaan ya, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang memang yang menggunakan database yang menggunakan NoSQL database gitu, karena lebih fleksibel dan sangat cepat gitu. Oke, DynamoDB ya kita akan buat satu tabel yang memang bisa kita buat ya sederhana. Ya, yang pertama di sini kita akan buat satu tabel sensor ya, sensor sederhana. Kemudian partition key-nya ini adalah salah satu kata kunci ya. Jadi bukan primary key seperti yang kita tahu gitu ya. Misalnya ID buat primary key. Nah, kalau di sini adalah ada partition key, kata kunci utamanya, kemudian ada source key-nya gitu. Ini yang pertama. Ya, sebagai contoh, saya akan buat satu partition key-nya itu berdasarkan timestamp atau waktu, gitu ya. Berdasarkan waktu. Biasanya sih seperti ini, ya. Jadi berdasarkan sebuah timestamp. Gitu. Dengan tipenya, kan kalau misalnya di RDS ya, atau di SQL, teman-teman semua pasti punya tipe data, ya. Entah untuk yang kayak varchar, text, timestamp dan sebagainya gitu. Nah, di dalam sebuah DynamoDB juga sama ya, dia punya tipe data mulai, tapi ya di sini hanya 3, binary ya, number dan juga string. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan salah satu contoh dari string ya, isinya adalah primary key-nya adalah untuk yang timestamp gitu. Hanya itu saja ya pengaturannya, saya nggak perlu bikin yang lain-lain gitu. Kita buat tabelnya. Ya, jadi kita akan buat nih satu tabel ya. Di sini ada tabel ya. Jadi bukan tabel ini ya, tapi di sini adalah tabel-tabel yang seperti database gitu ya. Ini ya kita buat yang namanya sebuah sensor ya. Kemudian dengan partition key-nya adalah timestamp dan sekarang statusnya sudah aktif gitu ya. Nah, gimana caranya supaya data yang sudah berhasil nih ya, sudah ada di dalam sebuah MQTT-nya tadi, ya, nih yang isinya adalah humidity berupa nilainya berapa, kemudian suhunya berapa, sehingga bisa masuk ke dalam sebuah tabel, gitu ya, sebuah tabelnya menggunakan DynamoDB atau ke database-nya menggunakan DynamoDB seperti itu. Nah, ini kita kembali ke halaman IoT Core, ya, di mana IoT Core-nya kita akan buat nih. Jadi setelah terkoneksi harus ada rule yang membuat untuk ke akses DynamoDB untuk disimpan secara langsung, ya. Nah, di mana itu posisinya? Jadi di dalam rule-nya tersebut ada yang namanya message routing, ya, untuk mengirimkan suatu rule-nya, gitu ya. Message routing dia ada rule-nya, gitu. Rules-nya kemana? Nah, kita akan buat satu rule yang dimana dia memiliki fungsi untuk langsung nge-trigger ke DynamoDB-nya. Ya, DynamoDB di sini ya rule-nya adalah store DynamoDB ya, simpan DB gitu ya rule-nya. Ini kita buat ya rule-nya di mana sebetulnya formatnya seperti format SQL ya. Jadi kita buat suatu konfigurasi SQL-nya berdasarkan
topik ya, topik yang dikirimkan tadi gitu dengan menggunakan format SQL. Walaupun NoSQL tersebut tadi bukan DynamoDB bukan NoSQL, tapi di sini kita akan membuat satu rule-nya menggunakan suatu perintah SQL ya, di mana versinya adalah versi 2016 ya. Statementnya adalah bagaimana kita mengirimkan suatu rule ya. Ya, suatu topiknya tadi bisa kita lihat adalah ESP32 pub. Kita akan buatnya sama seperti teman-teman semua bikin memanggil data ya, memanggil data di MySQL gitu ya. Select bintang from bla 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 seperti itu. Kita buat juga sama ya, kita buat from topiknya apa ya. Ini adalah ESP32 pub ya. Kondisinya tidak perlu. Jadi kita akan panggil secara keseluruhan dari topik yang kita buat gitu. Nih dari sini ya. Jadi topiknya yang publisher ya, bukan subscriber. Jadi contoh seperti ini kita buat, kita lanjutkan ya. Di mana rule-nya ya, aksinya dia harus menyimpan ke dalam sebuah database di sini. Ya, ke dalam sebuah database namanya adalah DynamoDB gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan DynamoDB. Di sini ada keterangan insert message-nya langsung ke Dynamo table gitu ya, bukan ke versi yang kedua. Oke. Kemudian tabelnya kan tadi sudah kita buat gitu ya. Dan juga di sini kita buat partition key-nya tadi adalah timestamp ya. Namanya seperti apa? Kemudian partition key-nya adalah bagaimana sih kita memanggil suatu fungsi ya. Nah, ini harus diberikan tanda dolar ya, jadi supaya memanggil satu partisinya. Oke, kalau sudah di bagian role-nya ya, karena kita menggunakan lab role ya, harus ada izin. Kita beri nama, gunakan ya, role-nya adalah lab role di sini. IAM role-nya itu adalah suatu perintah ya, suatu perintah ke dalam suatu DynamoDB-nya gitu. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu fungsinya. Kalau sudah kita next ya, di mana nanti bisa dilihat ada bagian dari reviewnya. Kalau sudah kita create ya, sehingga ini rules-nya adalah bagaimana dari si IoT Core bisa langsung disimpan ke dalam sebuah DynamoDB-nya. Gitu ya. Oke, cara pembuktiannya seperti apa? Sama, saya akan buat 2 kali ya. Jadi kondisinya harus saya restart supaya bisa terbaca gitu ya. Kita tes ya. Jadi kondisinya adalah bagaimana nanti si DynamoDB-nya itu bisa langsung ngebaca gitu ya, ngebaca dari database-nya masuk atau tidak gitu. Ya ini kita buat ya, ini DynamoDB, kemudian kita cek nanti di bagian database-nya masuk atau tidak sesuai dengan role yang sudah kita buat seperti itu. Oke, sudah ya, kita cek ya, jadi sudah terkoneksi. Kita cek di bagian tabel tadi yang sudah kita buat ya, tabelnya ya. Jadi kalau sudah dilihat ya sebuah tabelnya, kita harus explore tabelnya gitu ya, berdasarkan yang ada tables ya, kita jalankan.
Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat ya datanya begitu rules-nya dibuat dan ini langsung masuk ke dalam sebuah DynamoDB-nya. Ya, ini adalah salah satu bagian dari contoh sederhana ya, studi kasus sederhana IoT ya, bagaimana ada sensor yang diprogram ya menggunakan microcontroller dengan bahasa pemrograman adalah C++, ya. Kemudian dikoneksikan melalui jaringan Wi-Fi dan dikoneksikan juga melalui protokol yang namanya MQTT. MQTT itu dia sifatnya sebagai publisher dan juga sebagai subscriber yang mengirimkan suatu topik. Di dalamnya ada nilai-nilai tertentu sehingga bisa disimpan ke dalam sebuah database gitu. Itu ya, jadi begitu dikirimkan datanya ya oleh suatu sensor, maka kita bisa melihat nih di bagian dari si DynamoDB-nya sudah berhasil masuk gitu. Ini yang sesuai dengan yang kita inputkan tadi gitu ya. Jadi bisa dilihat di payload-nya, oh nilainya sudah masuk gitu. Jadi ini adalah salah satu studi kasus ya dari bagian IoT ya, bagaimana servisnya kemudian disimpan ke dalam sebuah database ya. Itu salah satu contoh gitu. Oke, gitu ya. Jadi untuk studi kasus untuk yang bagian IoT ini tinggal teman-teman semua coba lagi ya dari URL yang sudah ada kemudian dibuat masing-masing ke alamat yang ada private key-nya gitu. Untuk malam ini saya nggak akan lama-lama ya karena memang materinya sederhana gitu ya supaya teman-teman bisa memahami gitu. Jadi di cloud computing itu bukan hanya terkait dengan server, bukan hanya terkait dengan pemrograman, tapi dia juga termasuk dengan kategori si IoT-nya, hardware-nya gitu ya. Jadi ada yang hardware-nya berupa IoT, ada juga nanti yang untuk machine learning-nya seperti itu. Oke, itu ya teman-teman semua. Nggak akan terlalu lama untuk kali ini karena memang materinya sedikit gitu ya. Besok kita lanjutkan kembali ya studi kasus yang macam-macam gitu ya. Sebelum nanti ada evaluasi dari saya gitu ya. Untuk tugas yang kemarin tolong dikirimkan segera ya saya supaya bisa ngecek error kalian di mana karena nggak ada yang ngejapri gitu. Saya udah bilang ada error silahkan tanyakan, nggak perlu malu ya. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa nanti database-nya sudah langsung secara otomatis masuk dari IoT ya dari perangkat IoT ini ke dalam DynamoDB gitu dengan menggunakan rules-nya ya rule dari DynamoDB secara langsung. Itu ya teman-teman untuk di malam ini ya cukup mudah dipahami ya karena memang penggunaan dari MQTT itu sangat mudah di Amazon Web Service-nya gitu ya. Jadi tidak perlu seperti kemarin gitu. Ya, itu salah satunya. Nanti studi kasus yang lain itu bagaimana nanti menampilkan data yang ada nih, data yang ada ke dalam sebuah instan gitu ya. Deploy bagaimana aplikasi kita bisa ditampilkan dalam bentuk grafiknya seperti itu. Oke. Ya, itu ya untuk malam ini silakan dicoba ya buat paling tidak bisa atau tidak kirimkan screenshotnya kalau memang kalian sudah berhasil membuat studi kasus yang sama di sini ya studi kasus yang sama silakan dibuat ya dikirimkan screenshotnya sampai bentuknya seperti ini ya contoh ada database yang masuk kemudian ada IoT-nya itu ya jadi saya tunggu paling telat besok untuk yang hari ini studi kasusnya besok pagi ya jam 9 pagi sudah harus kirim screenshotnya gitu di grup. Oke, terima kasih teman-teman sudah gabung untuk malam ini. Ya, kita lanjutkan besok di Jumat ya. Jumat masih jam malam ya. Kita lakukan malam hari sama seperti tadi di jam 8 gitu.
Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.